मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूँ रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah dikompilasi dalam kitab Ruhani Hazain. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas buku ke-7 dalam jilid ke-18 Ruhani Hazain yang berjudul Ismate Anbiya atau diterjemahkan sebagai Kesucian Para Nabi. Saya Hafizur Rahman, di studio seperti biasa telah hadir narasumber kita, Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah tentunya sehat ya Pak ya. Iya. Baik, buku Ismate Anbiya buku ke-7 dalam jilid ke-18 Ruhani Hazain. Maka silakan Bapak untuk mungkin memperkenalkan buku ini. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memperkenalkan buku ini, yaitu buku Ismate Anbiya ini. Pertama-tama ini sebenarnya bukan merupakan suatu buku yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, tetapi ini merupakan satu makalah ya. Makalah yang ditulis oleh beliau pada tahun 1902. Nah, sehingga kemudian karena makalah ini adalah suatu makalah yang pada saat itu sangat luar biasa, sehingga oleh tim Review of Religion dalam versi Urdu diterbitkan dalam majalahnya, yaitu Review of Religion dan versi Urdu pada bulan Mei tahun 1902. Draft asli dari makalah ini tentunya adalah tulisan tangan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam sendiri, yang pada saat setelah kewafatan beliau disimpan oleh Sahibzada Mirza Abdus Samad, ya, yang merupakan sekretaris Majelis Karpardas pada saat itu. Majelis Karpardas ini adalah panitia pelaksana penyelenggara untuk Bahesti Makbarah. Kemudian atas izin dari beliau, Nazarat Isyaat kemudian menyalin dari makalah tersebut, tulisan tangan beliau. Kan tetapi pada saat itu memang tulisan tangan beliau ini sebenarnya berjumlah 29 halaman dan ada beberapa yang tidak begitu jelas, sehingga pada saat itu oleh tim atau Nazarat Isyaat ini langsung melihat dari majalah Review of Religion yang diterbitkan pada bulan Mei 1902 tersebut. Nah, sekarang halaman yang tertera adalah halaman yang disesuaikan pada majalah di Review of Religion. Nah, kemudian pada kekhalifahan ini, kekhalifahan Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayadahullahu ta'ala bin Nasir Aziz, dan atas izin beliau, buku ini, makalah ini dimasukkan dan dikategorikan sebagai suatu buku dan dimasukkan ke dalam kitab Ruhani Hazain pada jilid 18 ini. Baik, ini adalah bentuknya makalah ya Pak ya, yang ditulis oleh Masih Maud 1902 dan kemudian dicantumkan di dalam Review of Religion pada tahun yang sama, dan kemudian barulah pada zaman kekhalifahan sekarang buku ini dimasukkan ke dalam Ruhani Hazain ya Pak ya, jilid ke-18 buku ke-7. Baik, cukup ringkas pengenalan buku ini. Kira-kira ketika kita akan membahas buku ini di bagian awal ini ya, kira-kira poin-poin apa saja yang akan kita kulik atau kita kupas? Berkenaan dengan poinnya di sini mungkin tidak banyak dulu yang kita akan bahas berkenaannya. Pertama ya, sebagaimana yang sering kita lakukan berkenaan dengan buku-buku yang awalin ya, atau awalan dari
pembahasan mengenai suatu buku, kita pertama kali membahas covernya. Nah, kita membahas sampul dari buku ini, kemudian nanti ada poin-poin atau dua poin atau pikiran utama sebenarnya dalam buku ini yang akan kita bahas, yang nanti akan saya sampaikan berkenaan dengan pikiran-pikiran utama di awal-awal halaman kitab ini. Oke, baik. Berarti poin yang akan kita bahas dalam episode kali ini ada 2, yakni mengenai cover buku, sebagaimana kita mengawali suatu buku yang baru ya Pak ya dalam pembahasan. Kemudian ada 2 poin penting di halaman-halaman awal ya Pak ya. Nanti akan kita bahas bahwa poin-poin apa aja yang dimaksud. Baik, kita masuk ke bagian cover. Mangga silakan Bapak jelaskan apa saja yang beliau tulis di bagian cover ini. Oke. Nah, sebagaimana yang kita lihat, kalau kita melihat cover yang telah jadi atau dimasukkan, telah dicantumkan di dalam buku ini, covernya sangat sederhana sekali. Nah, covernya sangat sederhana, tidak seperti cover-cover buku yang lain yang memang juga beliau sendiri yang merancang atau mendesain cover tersebut. Nah, tapi kalau ini beliau hanya sebenarnya memberikan judul ringkas, atau sebenarnya dalam makalah ini tidak ada covernya. Makalah beliau hanya menulis di awal jadi hanya judul saja, sehingga judul yang digunakan cover dalam buku ini yaitu merupakan judul dari makalah itu sendiri. Nah, judul dari makalah itu sendiri yaitu Ismati Anbiya alaihi salam ya. Di sini ada pada covernya ada 2 pokok kalimat ya, yang juga ya digunakan sebagai judulnya, yang bisa dikategorikan sebagai judul dalam kalimat ini, yaitu yang pertama Najat kis tarah mil sakti hai और उसकी hakiki filosofi क्या है. Nah, ini merupakan tambahan yang dilakukan oleh penerbit ya. Jadi penerbit menambahkan kedua ini supaya tidak terlalu simpel gitu. Nah, Najat Kistarah Mil Saktiya, jadi bagaimana cara kita mendapatkan keselamatan, dan yang kedua adalah Or Uski Hakiki Filosofi Kiai, dan filosofi sebenarnya apa filosofi sesungguhnya ya dari Najat tersebut. Nah, itu yang juga sebenarnya ini juga ini yang dibuat judul ini oleh Nasir, maksudnya dari Nazarat ya, bukan dari pada saat penerbitan di majalah Review of Religion. Nah, baik, cukup menarik Pak ya, karena memang tulisan ini bentuknya pada awalnya adalah makalah. Jadi Hazrat Masih Maud di dalam buku sampulnya itu hanya menuliskan judul bukunya saja ya, Ismati Anbiya, dan kemudian dirancang oleh bukan Masih Maud, dan ada kalimat yang cukup luar biasa di sini dicantumkan, dan bukan di dalam buku Review of Religion juga ya Pak ya, bagaimana mendapatkan keselamatan dan apa filosofi di baliknya ya Pak ya. Baik. Kita lanjut ke bagian kedua, yakni pokok-pokok atau 2 pokok pikiran yang ada di halaman-halaman awal. Mangga Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam halaman-halaman awal ini ada beberapa pokok pikiran yang dicantumkan dalam, terutama sebenarnya ini merupakan pokok pikiran yang akan dibahas dalam buku ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan Najat itu sendiri. Nah, sesuai dengan judul yang diberikan oleh para penerbit ya. Jadi Najat Kistarah Mil Saktiha, bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan tersebut. Nah, di sini pokok pertamanya adalah berkenaan dengan Najat atau keselamatan. Dan pokok keduanya adalah berkenaan dengan syafaat. Syafaat atau rekomendasi, kita bisa bilang begitu ya. Kemudian berkenaan dengan ini, dalam halaman pertama buku ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan bahwa Najat dan syafaat adalah masalah sangat besar yang menjadi permasalahan ya, menjadi pokok permasalahan di antara isu-isu keberagamaan, isu-isu keagamaan tentunya ya, sehingga menjadi penguji kejujuran dan kebenaran suatu agama tersebut. Nah, di sini beliau menyampaikan ini itu merupakan suatu penguji kejujuran atau kebenaran untuk suatu agama, apakah suatu agama itu benar dan memang berasal dari Tuhan. Nah, yaitu agama yang tidak menjabarkan permasalahan ini dengan cara yang benar atau tidak,
atau tidak bisa menunjukkan dengan perbedaan yang nyata dalam firqah mereka contoh-contoh orang-orang masa kini yang mendapatkan petunjuk, maka tidak perlu lagi satu dalil pun untuk membuktikan bahwa agama itu adalah agama yang batil. Jadi sudah jelas gitu. Sudah jelas kalau misalnya ada agama yang tidak dapat memberikan contoh orang-orang yang dapat atau sosok-sosok yang dapat memberikan syafaat. Nah, di kemudian hari itu sudah jelas agama itu adalah agama yang batil. Atau agama yang salah ya. Kemudian di sini sebaliknya beliau menyampaikan agama yang menunjukkan hakikat najat atau keselamatan yang sebenarnya dalam kondisi kesehatan yang paripurna, dan tidak hanya itu, bahkan menunjukkan juga pada zamannya ini manusia yang ditiupkan ke dalam dirinya ruh keselamatan secara sempurna, maka dia sendiri telah mengecap dirinya sebagai agama yang benar dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama yang dapat memberikan contoh atau membuktikan bahwa adanya syafaat di dalamnya itu, adanya najat dari pengaruh dari syafaat tersebut, maka sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa itu adalah agama yang benar yang berasal dari Allah Ta'ala. Kemudian berkenaan dengan ini, yang kedua yaitu beliau menyampaikan bahwa manusia secara alami lemah, dalam sesaat juga menganggap dirinya sendiri sebagai kelemahan itu sendiri. Nah, kita sering menganggap, apalagi orang-orang yang sering bertafakur ya, pasti setelah mereka bertafakur mereka menganggap bahwa diri mereka itu apa sih gitu, tidak ada apa-apanya, dan apa yang harus dia pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Ta'ala ketika sudah tidak ada di bumi ini, terus ketika Allah Ta'ala sudah memanggil mereka gitu. Nah, seperti inilah yang disampaikan bahwa kadang-kadang manusia itu memang menganggap dirinya lemah, dan mungkin pada sesaat menganggap dirinya itu kelemahannya itu sendiri. Dirinya itu sebagai interpretasi dari kelemahan itu sendiri. Kemudian di sini beliau bersabda bahwa sehingga tidak mempercayai dirinya sendiri. Ada di saat-saat seperti itu ya. Kadang kita benar-benar di saat-saat dimana kita juga tidak bisa mempercayai diri kita sendiri. Dapat keluar dari kegelapan kemanusiaan. Bagaimana kita harus keluar dari kegelapan ini? Bagaimana kita harus bisa terhindar dari nafsu-nafsu kemanusiawian ini? Nah, terus maka secara alami supaya terjaga dari segala macam bentuk keburukan yang mungkin terjadi, secara tidak sadar akal sehatnya membutuhkan seorang pemberi syafaat. Ya. Seseorang yang dapat menjadi penjamin kebenaran yang mereka yakini di dunia. Nah, ketika manusia itu sudah mencapai satu tingkat atau taraf yang benar-benar sampai tidak mempercayai diri mereka sendiri, apakah mereka ini bisa keluar dari kegelapan dari sifat-sifat kemanusiawian ini. Nah, sehingga di saat seperti itu, hal yang paling mendesak yang dipikirkan oleh manusia itu adalah bagaimana mereka mencari seorang penjamin, ya, seorang yang dapat menjadi atau dapat merekomendasikan gitu, merekomendasikan apakah saya ini pernah melakukan suatu kebaikan, apakah kebaikan saya ini tidak bisa dikategorikan sebagai suatu hal yang dapat menjadi keringanan bagi saya, keringanan bagi hukuman saya. Nah, itulah sifat alami seorang manusia, bahwa mereka itu tentu akan mencari penjamin ya, seorang yang dapat merekomendasikan atau merekomendasikan supaya mereka mendapatkan keringanan dari suatu hukuman. Tentunya itu. Dan sebagaimana yang contoh dari awal dari cover ini, dari judulnya saja Ismati Anbiya. Jadi pemberi syafaat ini kita nanti akan tertuju kepada satu sosok ya, satu sosok yang memang benar-benar dijanjikan sebagai pemberi syafaat yang sejati. Nah, jadi inilah dua inti atau pokok pikiran dalam buku ini sebenarnya yang dirangkum dalam kata najat dan syafaat. Ya, baik. Menarik sekali ya Pak ya.
tadi disampaikan di covernya adalah mengenai najat, ya kemudian kita membahas ada kata syafaat. Ya. Artinya ketika seseorang ingin memperoleh keselamatan, ada syafaat yang akan menyampaikan mereka pada keselamatan itu ya Pak ya. Baik, tadi disampaikan bahwa Hadrat Masih Maud mengatakan perlunya pembahasan syafaat dan najat ini dalam suatu agama memberikan corak untuk atau indikator ya Pak ya, apakah agama itu benar atau tidak. Jadi jika suatu agama dapat menjelaskan mengenai syafaat dan najat dengan benar ya, dan tentunya masuk akal dan berterima oleh pikiran kita, itulah agama yang benar ya Pak ya. Ya. Dan kemudian tadi disampaikan adalah bagaimana kondisi umat manusia itu yang pada dasarnya selalu berpikir bahwa mereka lemah ya Pak ya. Selalu manusia itu berada pada titik mereka mengira mereka itu lemah dan butuh seseorang untuk menyelamatkan mereka. Makanya syafaat dan najat ini satu hal yang bergandengan ya Pak ya. Ya. Nah makanya ini berkaitan dengan apa yang judul yang buku ini ya, Ismatil Anbiya, kesucian para nabi. Dan tentunya mereka lah yang akan memberikan suatu yang menjadi syafaat dan kemudian memberikan keselamatan ya, mengajak kita pada keselamatan itu sendiri. Ya. Baik, mungkin ini berarti ya Pak ya, kita akan ini saja yang akan kita bahas, yang sudah kita bahas ini cukup pembahasan dalam episode kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam episode selanjutnya untuk mengulik lagi lebih dalam mengenai buku ini. Jazakumullah atas waktu dan pembahasannya. Mudah-mudahan para pemirsa kita dapat mengambil banyak ilmu dan manfaat dari pembahasan kita pada kali ini. Baik. Pemirsa yang dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Ismatil Anbiya, buku ke-7 dalam jilid ke-18 Ruhani Hazain. Kita akan kembali berjumpa dalam pembahasan buku yang sama tentunya dengan poin-poin yang lebih menarik. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की